Noelnya. Izin melaporkan hari ini bahasannya adalah jangan dibentrokan aparat dengan masyarakat. Nepos keberatan kalau ada influencer itu yang terlalu memojokkan pemerintah, segala buka donasi dan lain-lain. Dan Nepos juga agak kurang setuju dengan siapa itu namanya, aktivis apalah itu yang di luar negeri. Awal-awal bagus, lama-lama oversight ngomongnya, ya, lama-lama oversight. Padahal bagaimanapun kita itu gini ya, seburuk-buruknya keluarga kita tuh harus benar-benar solid dan menjaga aib dan lain-lain, bukan diumbar-umbar ya, bukan diumbar-umbar begitu. Nepos melaporkan tema hari ini, dan Nepos masih menunggu telepon dari Meta untuk mengabarkan apakah bos-bos buzzer selanjutnya itu akan ditangkap, apakah Meta akan men-screening buzzer-buzzer yang menggunakan mesin di Indonesia ya. Kalian jangan puji-puji yang FOMO ikut-ikutan ngehina-dina pemerintah ya. Ingat kita juga ini negara Republik Indonesia tercinta ini, jangan tambah dirusak ya. Kalau mau bersuara dengan benar, bila perlu datang tuh temenin teman-teman mahasiswa ke DPR, di depan DPR demo dengan santun apa yang menjadi keinginan. Nah, wakil ini keinginan Nepos, pajak jangan dinaik-naikin mulu, Nepos capek bayar pajak. Jangan ketak-ketik, ngoceh-ngoceh, mentang-mentang followernya banyak, mentang-mentang dielu-elukan orang pada saat kemarin demo, keterusan. Pokoknya Pak Prabowo, aku bangga sama Bapak. Mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin itu menjadi langkah memperbaiki Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Tangkepin itu. Nepos juga setuju apa tuh penyitaan aset koruptor, setuju. Itu paling setuju ya. Kita dorong itu. Biar orang-orang yang mau korupsi itu takut kalau misalnya dia nanti ketahuan korupsi, dia miskin. Bila perlu 7 turunannya disita atas ulah 1 orang. Setuju Nepos. Kak, jadi pilih komen terbaik di Rumpi sudah diumumin ya, tapi kalau kalian kurang nanti Nepos pilih lagi random ya. Meta datang itu di besar, gua Fitri Salhuteru, pembayar pajak di Indonesia lah. Lu siapa? Bikin akun aja, akun setan. Nah, lu siapa? Lu cuma dibayar 2.000 untuk ketak-ketik ngehina orang. Enak kan digituin? Bahas Kak, biar pada pinter berpolitik. Iya, harus dibahas. Karena ini netizen yang asal ketak-ketik ini pasti didikannya bos buzzer ya. Kubu ini nih, idola narapidana, mantan bolak-balik narapidana, idolanya terdakwa. Kayaknya harus dikasih tahu. Jangan ngawur kalau mau bersuara itu. Yang salah kita salahin, yang benar kita benerin. Banyak ya, banyak banget. Walaupun kita tertatih-tatih memperbaiki itu nggak ada yang gampang ya. Memperbaiki sesuatu yang rusak itu nggak akan gampang. Kayak puzzle nih, nyusun yang ini, nanti yang ini goyang harus dilurusin lagi. Kayak puzzle. Lah kalian pikir Bapak Presiden kita simsalabim itu bisa nyihir semua jadi benar, jadi bagus? Kan kesel. Segala mau ditunggang-tunggangin sama yang punya kepentingan. Itu kalian mau tahu ya, yang menunggangi itu apa? Karena udah keasikan korup. Makanya begitu, abis-abisan. Kayak bos buzzer tuh, abis-abisan bayar buzzer untuk numbangin Fitri Salhuteru biar nggak ngebela orang-orang yang terzolimi sama dia. Jangan begitu netizen Indonesia, kita jangan menormalisasi penggiringan opini untuk membuat orang lain atau negara khususnya menjadi kacau kayak kemarin. Kalau kalian mau ketak-ketik ngatain Nepos mah katain aja, lampiaskan ya. Tuh. Dengar tuh kata Marisa Ica, aku pin dulu. Pin. Bisa manggil menteri-menteri yang koruptor aja udah keren banget. Bener. Melek kalian ya.
Bisa manggil menteri-menteri yang korup aja udah keren, apalagi sampai masukin ke dalam bui, keren banget. Biar besok-besok orang-orang menjadi menteri itu harus tahu, jangan mau digoyang untuk apa, untuk maling, paham? Setuju aku. Besok-besok juga aku setuju tuh suara-suara kalian. Besok kalau ada yang mau nyalek jadi DPR harus ada brandnya, harus minimal lulus kuliah, harus punya penghargaan, harus punya empati kepada masyarakat. Kan sekarang zamannya sosmed nih, lihat sosmednya apakah dia memang bersuara untuk masyarakat. Jangan cuma mau kampanye doang baru turun-turun ngebersihin kali lah, ngebersihin sampah lah, ngebersihin apalah. Sudah duduk di DPR pakai jas dengan sepatu bersih, nggak mau turun ke kali lagi. Nah itulah kalian kalau misalnya mau milih nanti itu, lihat kesehariannya sebelum dia menjadi calon, caleg atau apapun, dia memang bener-bener buat rakyat nggak di kehidupannya. Kan ada sosmed sekarang. Makan dulu. No, Marissa Ica, no, kenapa sih kamu nggak nyalek? Dia tuh udah banyak, semua urusan masyarakat pakai uang dia sendiri. Ini bukan gua muji dia ya, emang begitu adanya. Sayang dia nggak mau berpolitik. Udah bener lah. Mungkin karena dia jengah ya sama politik-politik. Sadar itu menteri-menteri zaman siapa, dia berani gitu asal perintah siapa. Nah betul itu. Udah, kita itu bersuara untuk kebaikan ke depannya negara, bukan untuk memporak-porandakan, mengadu domba ya. Ini bentar lagi aku bacot politik loh. Kalau pada ngawur, aku tuh males menghindari politik, tapi lama-lama influencer pada ngawur. Tangkap provokator, tangkap bener. Penangguhan NM bagaimana, kan kata pendukungnya 2 jam lagi. Setelah 2 jam, 2 jam lagi. Setelah 2 jam, 2 jam lagi. Nanti 20 tahun lagi baru diem. Makan sosis. Udah, kita nggak tahu siapa yang nyuruh, apa maksud yang tujuannya. Iya benar, kalian juga nggak usah sebut-sebut nama siapa yang menyuruh. Itu kan udah dipanggil-panggilin sama presiden kita tercinta. Tapi guys, aku pagi-pagi bangun ya, melihat Pak Prabowo berjalan dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Aku tuh ngerasa, oh my god, ini presiden aku ada di sana, keren banget gitu. Aku bangga banget sama Pak Prabowo. Kalau aku mikirnya simpel ya, netizen, sesimpel aku sebagai ibu rumah tangga, bukan sesimpel aku sebagai pebisnisnya. Aku memposisikan diri aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu. Kenapa aku suka sama Pak Prabowo? Beliau mau apa lagi? Kayak sudah, apapun sudah punya. Kehidupannya biasa-biasa aja. Apalagi yang beliau mau itu selain untuk memperbaiki negara tercinta ini? Coba kalian pikir pakai kalkulator, pakai sempoa, ya. Nggak ada anaknya yang aji mumpung dia jadi presiden, ini itu nggak ada. Aku sebagai emak-emak ini menilai beliau ini udah nggak punya ambisi ke harta-hartaan ya, cuman untuk negara karena dia merah putih tuh. Itu opini aku sebagai emak-emak. Jadi kalau dia kesel sama koruptor, wajar, karena dia nggak mau negaranya itu diatur-atur sama para koruptor. Coba itu, siapa itu penjahat minyak itu, dari berapa generasi presiden nggak ada yang berani nangkep. Di tangan Bapak Prabowo dijadiin tersangka. Apa nggak sesuatu banget guys? Apa nggak sesuatu banget? Yang mikir, hitung pakai kalkulator, tujuannya apa? Dia nggak punya. Memang untuk memperbaiki negara kita nih, netizen, buat anak cucu aku. Kalau kamu nggak suka dengan Bapak Presiden kita, yang mudah-mudahan nanti anak cucu kamu itu nggak sejahtera hidupnya. Kalau aku mah kepengen anak cucu aku tuh sejahtera, nggak susah cari lapangan pekerjaan,
Ya gitu-gitu deh pokoknya. Iya, ada Vladimir Kim Jong Un. Aku takut ya dibilang, Vladimir, kamu suka disebut-sebut sama warga negara aku namanya. Aku takut diaduin sama Pak Prabowo. Setuju banget. Apalagi nih, aku mau olahraga nih. Jam 9, berapa menit lagi tuh? 10 menit lagi. Semoga judul juga diberantas. Bukan lagi, tetapi juga mental manusianya mau main judul ini juga harus dibenerin ya. Harus dibenerin. Karena kalau kita cuma memberantas judulnya tapi manusianya masih mencari-cari, nggak akan pernah padam. Sebegitu juga sama narkocoy ya. Semoga Pak Prabowo juga nangkep ya. Kenapa Aryo_Putra kamu korban kalah judul ya? Gemes banget kayaknya. Gemes banget. Jual sawah ya gara-gara main judul. Kamu nyumbang itu tuh, nyumbang bos buzzer kalau begitu. Pak Prabowo hanya ingin meninggalkan sejarah baik. Iya, itu pikiran aku pun begitu. Ngapain pusing, mendingan traveling seumur hidup. Iya, coba kalau aku jadi dia, misalnya dia nggak kepengen negara ini lebih baik dan dia meninggalkan sejarah apa yang beliau lakukan di negara ini, dari jadi prajurit, meninggalkan sebagai pemimpin negara yang mau memperbaiki ya. Kalau dipikir-pikir kan umur beliau juga sudah nggak muda lagi ya, sudah 70 kalau nggak salah. Apa yang beliau mau selain apa untuk kebaikan negara kita ini, netizen. Jadi kalian itu kalau cakap, kalau mau komentar tentang komentar tentang apa yang terjadi sekarang ini, jangan sekonyong-konyong, dicerna dulu, dicerna ya. Berantas judul juga wacana Pak Prabowo, iya didukung aja, semoga bisa ya kan. Seperti aku bilang tadi, dia bukan tukang sihir yang bisa simsalabim semuanya dirubah jadi benar. Gitu juga dengan menertibkan koruptor. Nah dengan sekarang beliau setuju dengan perampasan aset juga kan itu bagus, biar pada koruptor ini takut kalau mau korupsi, biar istri-istrinya juga ngingetin ya, nanti jangan sampai tas yang dibeli dari hasil jerih payahnya itu disita sama negara. Anak-anaknya juga jangan sampai nanti anaknya udah kerja banting tulang juga hartanya disita gara-gara ulah keluarganya, bapaknya atau ibunya. Kalau Uzi itu siapa? Dakjal Uzi itu ya, ngoceh-ngoceh, aku nggak tahu siapa dia ya. Pak Prabowo lagi membenahi tapi rakyatnya kurang sabar. Iya itu. Nah makanya kita ini yang nonton aku nih 464 coba sabar ya. Jangan ketak-ketik, jangan komentar seolah negara kita ini negara perang, segala pakai. Marissa Ica ketawa melulu. Jangan segala pakai donasi. Ya, kalian itu yang minta, public figure yang minta donasi kalian nggak malu sama Marissa Ica? Dia pakai kantong duitnya sendiri ngasih gantiin motor apa tuh kemarin. Ini dia artis besar pakai minta donasi. Kalau kau punya empati terhadap rakyat Indonesia yang menderita, pakai uang kau lah. Ikutin tuh Marissa Ica. Pakai uang dia sendiri, beliin ganti motornya yang rusak, yang dijarah, yang apa itu kemarin. Gemes aku jadinya. Seolah-olah kita ini negara yang nggak bisa makan, makanya diminta. Kalau dia itu mengatasnamakan negara, minta donasi sama negara lain, kan aku juga berarti. Aku aja masih bisa beli telur sama sosis. Kenapa aku harus minta bantuan dari donasi? Kan aku rakyat. Bilang aja kalau untuk donasi dirinya sendiri nggak dapat kerjaan jadi artis tuh. Ngomong aja jujur. Maaf ya, nih ibu-ibu lagi marah. Jangan teriak-teriak nepos, nanti gigimu copot. Gigiku bukan plastik ya, gigiku bukan plastik dan aku gosok gigi terus, bukan kayak kau ya nggak pernah gosok gigi. Makanya patokannya copot karena kau nggak punya gigi.
seperti bos kau nggak punya gigi. Blok tuh gitu. Karena pos kalau udah ngomong the best, iya kesel. Aku tuh udah nahan nggak mau komentar tentang pendemo dan perpolitikan. Lama-lama kok ini gimana ya, kalau aku diem juga kan kita bisa berjuang dengan caranya masing-masing, ya nggak, bisa berjuang dengan caranya masing-masing. Sudah, kalau diri dia sendiri yang butuh donasi, ya diri dia aja sendiri, jangan atasnamakan rakyat. Aku rakyat Indonesia, nggak mau juga didonasiin sama orang lain, sama negara lain. Kita ini guys ya, di negara Indonesia ini, ingat kata nenek moyang kita, apa tuh, pagar aja bisa jadi makanan, kita nancepin apa aja bisa kita makan. Bener, karena kita kaya, bertani, bercocok tanam, di halaman rumah aja bisa. Gak usah lebay banget, baru demo berapa hari minta donasi dari orang lain, kan ngeselin. Masak sampai kesel bener aku tuh. Bukannya ngademin, Kak sidang hari ini online. Iya kasihan si terdakwa nggak bisa OOTD, diliput sama media. Nggak tahu hari ini masih saksi ahli kayaknya. Aku tuh udah nggak ngikutin siapa yang jadi saksi, siapa ini itu. Aku masih belum bisa move on dari sidang kemarin. Si terdakwa nangis ya, dilawan sama saksi ahli yang dikatain dia bodoh. Bagus gitu emang, lawan ya.